Berbeda dengan Raffi Ahmad, untuk tampil ganteng maksimal, artis muda Verrell Bramasta justru lebih fokus pada tampilan body alias tubuh yang atletis bersix pack lewat olahraga. Tak main-main, Verrell bahkan khusus mengerahkan tenaga maksimal untuk melakukan olahraga ekstrim seperti Indo-Barian untuk membentuk tubuhnya. Ya pemirsa, jadi sekarang akhirnya udah waktunya untuk olahraga karena personal trainer aku juga udah dateng dan hari ini kita mau olahraga Indo-Barian. Jadi Indo-Barian tuh olahraga yang hanya menggunakan berat badan kita. Jadi push up segala macem, ntar makanya pemirsa lihat ya. Follow me. Itu tadi baru pemanasannya. Oh, itu baru pemanasan? Ini habis ini baru. Oh, yang tadi udah masuk. Lumayan capek pemirsa. Udah lama soalnya. Indo-Barian sendiri tuh kita lebih melatih body, mind, and spiritual. Nah, olahraganya kita nggak butuh spesifik alat yang besar, alat berat gitu, alat di gym, tapi memaksimalkan beban tubuh sendiri gitu ya. Nah, untuk Verrell sendiri, saya rasa di usianya yang saat ini yang masih cukup muda. Nah, saya sarankan dia nggak perlu olahraga yang terlalu membuat badannya tidak sesuai dengan porsinya, karena cukup dengan seperti ini badannya kering. Sebelumnya kan cuma fitness doang dan sempat waktu itu ngeliat ada beberapa temen kan juga ada Kak Irfan, terus juga beberapa yang lain yang coba Indo-Barian dan katanya itu emang hasilnya kena banget, bahkan orang tuh sampai muntah-muntah pertama kali Indo-Barian. Untungnya aku nggak sampai muntah-muntah sih, cuman kayak tadi bisa dilihat lumayan capek aja, dan aku orangnya bukan yang gampang capek sebenarnya, tapi tadi capek banget. Sikap Verrell yang mati-matian mengerahkan tenaga berolahraga untuk membentuk tubuh bukan tanpa alasan. Pasalnya semasa duduk di bangku SMA, Verrell sempat menelan pengalaman pahit jadi korban bully alias perundungan hanya gara-gara penampilan fisiknya yang pendek dan gendut. Tapi hebatnya, alih-alih membalas jajaran anak-anak yang pernah membuli dirinya, Verrell justru bangkit melawan dengan aksi merubah diri jadi lebih baik lewat olahraga. Ingat sih, dulu tuh kalau misalnya pesen makan harus fast food, dan kalau fast food tuh harus 2 porsi, pakai kentang goreng 2, ayamnya 4, pakai chicken nugget, apa semua itu makan sekali gitu. Dan itu aku juga jadi sering dibully di sekolah gitu. Jadi kalau mau makan siang itu sama kakak kelas tuh digangguin, dikata-katain, karena aku ngeliat begitu aku pindah ke sekolah yang baru, aku ngeliat environment yang baru, ngeliat teman-teman yang baru, dan mereka di sana lebih yang aktif olahraga gitu. Jadi ngajakin pulang sekolah, kita nongkrong dulu main basket atau nongkrong main bola. Kalau kan waktu itu pulang di sekolah ada pelajaran olahraga, terus ada kadang-kadang ada berenang, ada apa. Terus yang cewek-cewek itu selalu ngomongin kayak, gila itu bagus banget badannya. Jadi terus aku jadi kayak termotivasi, oke. Aku diem-diem, aku daftar ke gym, pulang sekolah aku nge-gym apa. Nah, baru bener-bener agak normal itu berat badannya pas 3. Ya, untung juga sih. Maksudnya apa ya? Aku pada saat itu termotivasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat gitu, karena dampaknya berpengaruh sampai sekarang. Ya, untuk bisa tampil ganteng maksimal memang tidaklah mudah. Buktinya sederet selebriti harus melewati kerja keras hingga budget selangit untuk bisa tampil ganteng secara maksimal. Namun jika sejatinya penampilan fisik hanyalah cangkang luar, maka ketampanan di dalam hati adalah kegantengan yang hakiki dan paripurna. Lantaran itulah, meski memiliki tampilan ganteng maksimal, jajaran artis seperti Dimas Anggara, Verrell Bramasta hingga Christian Sugiono pun mengutas, ketampanan yang sejati justru didapatkan lewat cara-cara yang melibatkan hati dan ibadah. Ya, kalau perawatan tubuh sih saya lakukan semua ya, dari atas sampai bawah. Gua nggak pakai makeup, kecuali syuting ya. Kenapa? Nggak ada kebutuhannya. Ya bini gue kalau ngomongin orangnya ganteng, nanti dia takut sama gue. Gimana? Kok kamu bisa nilai orang Definisi ganteng itu
ya effortless ya, tanpa harus ngapa-ngapain, tanpa harus dipoles yang ribet-ribet. Kalau emang udah ganteng ya ganteng aja gitu. Menurut gue definisi orang ganteng, orang yang apa adanya, cuman dia lebih rapi aja. Jangan pernah merubah apa yang sudah ada. Terus yang paling penting itu jangan membuat pendapat atau kelakuan orang lain membuat kita takut untuk menjalani hal yang kita suka atau hal yang membuat kita bahagia gitu. Karena terkadang orang lain itu suka menjatuhkan kita, suka ngata-ngatain kita itu karena mereka tidak bahagia dengan hidup mereka sendiri. Jadi jangan mau dibully sama orang gitu, karena nggak ada orang yang di atas kita dan kita pun juga nggak di atas orang lain, kita semua sama gitu. Pilihan kita boleh sama, pilihan juga boleh beda, tapi hati kita Indonesia. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Nisha Anggun pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Aku hanya ingin melepasmu untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Tapi kau pilih melepasku dan memilih bersama yang lain. Sampai nanti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.